Peradaban Cina sebelum masa keislaman. Sejarah Tiongkok adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Tiongkok telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Tiongkok berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitik. Sejarah tertulis Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang 1750 sampai 1405 sebelum Masehi. Budaya, sastra, dan filsafat Tiongkok berkembang pada zaman dinasti Zhou 1666 sampai 221 sebelum Masehi, yang dilanjutkan dinasti Shang. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa pada zaman dinasti inilah aksara Tionghoa modern mulai berkembang. Pandangan konvensional terhadap sejarah Tiongkok adalah bahwa Tiongkok merupakan suatu negara yang mengalami pergantian antara periode persatuan dan perpecahan politis, yang kadang-kadang dikuasai oleh suku bangsa asing non-Han, yang sebagaimana besar teramilisasi ke dalam populasi suku Han. Pengaruh budaya dan politik dari berbagai wilayah di Asia yang dibawa oleh gelombang imigrasi, ekspansi, dan asimilasi yang bergantian menyatu untuk membentuk budaya Tiongkok modern. Suku Tibet pertama diketahui menetap di sepanjang bagian tengah dari Sungai Yarlung hingga Sungai Zobo di Tibet. Bukti dari budaya zaman tua ditemukan di Nyalam. Menurut dokumen sejarah kuno, suku paling awal terbentuk dinamakan Bos di daerah Shannan pada abad ke-6. Mengalirnya Sungai Huanghe dan Sungai Yangtze merupakan sumber kehidupan bangsa Cina dengan cara bercocok tanam dan berternak. Tantangan cara hidup bertani mendorong bangsa Cina membuat perkakas pertanian dari bahan logam, apalagi ditunjang dengan wilayah Cina Selatan dan kaya akan barang tambang seperti besi, timah, emas, dan tembang. Selain menjadi perkakas pertanian, logam pun diolah menjadi perabot rumah tangga seperti periuk, tombak, pisau, dan lain-lain. Cepatnya kemajuan bangsa Cina di bidang teknologi pertanian mendorong terbentuknya kerajaan dinasti. Yang pertama adalah dinasti Xia. Kekaisaran Cina sebelum masa keislaman. Dinasti Xia 2100 sebelum Masehi sampai 1600 sebelum Masehi. Dinasti Xia adalah dinasti pertama yang diceritakan dalam catatan sejarah seperti catatan sejarah agung dan sejarah bambu. Dinasti ini didirikan oleh Yuan Agung. Sebagian besar arkeologi sekarang menghubungkan dinasti Xia dengan hasil-hasil ekskavasi di era Litau, Provinsi Henan, yang berupa temuan dengan hasil-hasil perunggu leburan dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Menurut kronologi tradisional, berdasarkan perhitungan Liu Xin, dinasti ini berkuasa antara 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah bambu, pemerintahan dinasti ini adalah antara 1989 sampai 1558 sebelum Masehi. Dinasti Shang 1500 sampai 1027 sebelum Masehi. Dinasti Shang adalah dinasti kedua setelah dinasti Xia.
2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Hanya sedikit data sejarah mengenai dinasti Xia ini terkecuali berdasarkan temuan-temuan arkeologis. Dinasti ini merupakan dinasti Cina asli yang tumbuh dan berkembang di sekitar lembah Sungai Kuning. Karena kawasannya relatif aman, maka dinasti Shang ini mampu mengembangkan bentuk pemerintahan dan peradaban. Golongan yang berkuasa adalah raja bersama birokrasinya yang mengatur pekerjaan dan kehidupan rakyat. Golongan tersebut didukung oleh golongan Ksatria serta memiliki peran untuk mengontrol kehidupan budak dan petani yang berstatus setengah budak. Meskipun berada di bawah kontrol golongan yang berkuasa tersebut, para petani mampu mengembangkan kehidupan agraris yang lebih baik. Para petani mampu memproduksi sutra sebagai kegiatan ekonomi mereka, sedangkan para perajin mampu mengembangkan kerajinan perunggu. Perunggu tersebut digunakan sebagai perhiasan bagi para bangsawan, sebagai upacara ritual, dan sebagai bahan membuat senjata. Pada masa dinasti Shang, inilah dimulai dikenal tulisan. Awal terciptanya tulisan Cina berkaitan dengan kepercayaan yang dianut dinasti Shang. Raja-raja Shang adalah juga pendeta yang sering memohon kepada dewa. Alat yang digunakan untuk meminta permohonan dan doa tersebut adalah tulisan gambar pictograph yang ditulis di permukaan tulang sapi. Tulisan tersebut lama-kelamaan berkembang dan digunakan oleh banyak orang pada generasi-generasi mendatang. Tulisan ini akhirnya bukan hanya menyebar di daratan Cina, melainkan juga di Korea dan Jepang. Dinasti Zhou dan berkembang ajaran filsafat Cina 1027 sampai 221 sebelum Masehi. Ciri peradaban yang menonjol pada masa dinasti Zhou adalah dibentuknya pemerintahan pusat yang kuat. Hal tersebut didukung oleh para bangsawan yang memiliki kecakapan dalam mengembangkan sebuah negara. Zaman dinasti Zhou ditandai dengan kemajuan kreativitas intelektual. Para pemikir Cina zaman Zhou tersebut antara lain Konfusius yang mengembangkan Konfusiusme, Laotzi yang mengembangkan Taoisme, Han Feizu dan Litsu yang mengembangkan ajaran legalisme, Moti dan Motuzu yang mengembangkan Mohisme, kaum Hosmi yang mengembangkan Sofisme, serta individualisme. Berikut ajaran filsafat mereka kembangkan. Konfusianisme. Ajaran Konfusianisme berpandangan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka penguasa harus bersifat adil, jujur, bijaksana, dan memberi kasih sayang pada semua golongan. Intinya, pemerintahan harus bersifat humanis. Taoisme. Ajaran ini berkembang pada abad ke-6 sebelum Masehi, sesuai dengan kehidupan Lao Tzu, orang yang mengajarkan dan mengembangkan Islam. Taoisme ini intisari ajaran yang dikembangkan Lao Tzu bertujuan untuk memelihara harmoni antara kehidupan manusia di dunia dan hukum universal alam dan jagat raya, yaitu Tao. Mohisme. Di dalam ajarannya itu, ia mempunyai pandangan yang sangat revolusioner, terutama mengenai susunan masyarakat. Ia juga menentangkan perbedaan yang tajam dalam kehidupan bermasyarakat seperti yang terdapat dalam susunan masyarakat feodal. Sofisme.
Motsu telah memberikan sumbangan pemikiran filsafat yang sofistik terhadap sejarah dan peradaban Cina. Kontribusi pemikiran sofisme berupa sistematika logika yang disusun dalam bentuk cara berdiskusi yang sangat teratur. Individualisme. Selain para pemikir dan cendikawan yang terus berusaha meneliti dan mencari jalan bagi upaya menyelamatkan kehidupan masyarakat, ternyata ada juga tokoh pemikiran yang bersikap individualisme dan egoistik. Legalisme berarti mengundang-undang atau hukum. Jadi facia atau legalisme artinya ajaran yang menurut undang-undang atau hukum. Dan karena itu pula pahamnya disebut legalisme. Dinasti Qin 221 sebelum Masehi sampai 206 sebelum Masehi. Dinasti Qin berhasil menyatukan Tiongkok yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada periode negara perang melalui serangkaian penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain. Dengan penaklukan terakhir adalah terhadap kerajaan Qi pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi. Dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai 220. Dinasti Han didirikan Liu Bang, seorang petani yang memimpin pemberontakan rakyat yang meruntuhkan dinasti sebelumnya, dinasti Qin, pada tahun 206 sebelum Masehi. Zaman kekuasaan dinasti Han terbagi menjadi dua periode, yaitu dinasti Han Barat 206 sebelum Masehi sampai 6 Masehi dan dinasti Han Timur 23 sampai 220 Masehi yang dipisahkan oleh periode pendek dinasti Qin 9 sampai 23 Masehi. Zaman Tiga Negara 220 sampai 208. Zaman Tiga Negara Wei, Wu, dan Su adalah suatu periode perpecahan Tiongkok yang berlangsung setelah hilangnya kekuasaan de facto dinasti Han. Zaman ini adalah salah satu era yang paling terkenal dalam sejarah Tiongkok, disebabkan karena popularitas roman sejarah kisah Tiga Negara Sangkok yang telah diadaptasi dalam berbagai format oleh berbagai negara. Dinasti Jin dan 16 negara 280 sampai 420. Tiongkok berhasil dipersatukan oleh sementara waktu pada tahun 280 oleh dinasti Jin. Meskipun demikian, kelompok etnis di luar suku Han, Wu, masih menguasai sebagian besar wilayah pada awal abad keempat dan menyebabkan migrasi besar-besaran suku Han ke selatan Sungai Yangtze. Dinasti Utara dan Selatan 420 sampai 589. Menyusul keruntuhan dinasti Jin Timur pada tahun 220, Tiongkok memasuki era dinasti Utara dan Selatan. Zaman ini merupakan masa perang saudara dan perpecahan politik. Dinasti Sui 589 sampai 618. Setelah hampir 4 abad perpecahan, dinasti Sui berhasil mempersatukan kembali Tiongkok pada tahun 589 dengan menaklukkan Yangzhen, pendiri dinasti Sui, terhadap dinasti Chen di selatan. Periode kekuasaan dinasti ini antara lain ditandai dengan pembangunan terusan besar Tiongkok
dan pembentukan banyak lembaga pemerintahan yang nantinya akan diadopsi dengan dinasti Tang. Peradaban India sebelum masa keislaman. Nama India itu merupakan nama baru yang disebut ejaan orang Barat. Aslinya adalah Hind, terambil dari nama sungai Sindhu, salah satu sungai besar yang ada di India. Dari kata tersebut kemudian menjadi Hindustan. Nama India juga berasal dari kata Sid, diambil dari kata pengusaha dahulu di India, yaitu anak Nabi Nuh, anak dari Nabi Nuh yang menguasai lebih besar dibanding dengan saudaranya yang lain, yaitu Hind dan Bang. Kondisi umum India sebelum masuknya Islam. Sekitar tahun 6000 sampai 5000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Mereka ini yang dianggap sebagai penduduk pribumi asli India, yang ditunjukkan dengan adanya kebudayaan Mahendra-Daro tersebut sebagai milik dari bangsa Dravida. Jauh sebelum bangsa ini datang sebenarnya sudah ada suku bangsa Negrito dan Austrozoid. Awal kedatangan bangsa Arya di India. Pengaruh yang dihasilkan oleh bangsa Arya yang mungkin meliputi peradaban, agama, budaya, seni, dan lain sebagainya. Peradaban dan budaya Arya di India tidak akan pernah lepas dari pembahasan agama Hindu dan peradaban. Perkembangannya, agama Hindu muncul di tengah-tengah perkembangan kebudayaan Arya. Nama Arya berarti bangsawan atau tuan, yang terdapat dalam bahasa Persia dan India. Perpindahan bangsa Arya di India terjadi bertahap-tahap dan tidak terjadi langsung dengan gelombang besar. Waktu yang dibutuhkan juga membutuhkan waktu yang berabad-abad. Itu pun sambil membawa keluarga mereka. Pengaruh bangsa Arya. Kedatangan bangsa Arya di India telah memberi pengaruh besar dalam sejarah perkembangan bangsa India sendiri. Bangsa Dravida yang sebelumnya telah menempati India telah memberi 3 reaksi pasca serangan bangsa Arya. Kelompok pertama adalah mereka yang menolak kedatangan bangsa Arya dengan memberi perlawanan sampai mati. Kelompok kedua yaitu mereka yang akhirnya menyingkir ke daerah selatan, Deccan dan Bihar. Kelompok ketiga adalah yang kemudian melakukan asimilasi dengan bangsa Arya, yang kemudian melahirkan budaya baru. Pengaruh yang signifikan dari bangsa Arya yang selama ini banyak dikaji adalah munculnya banyak kerajaan bercolak Arya. Proses kultural yang berlangsung hingga abad ke-7 sebelum Masehi kemudian melahirkan sejarah politik bangsa India yang sangat panjang. Agama-agama di India pra-Islam. Menurut Bokwen, periode agama-agama di India adalah sebagai berikut. Periode agama primitif atau prehistori yang masih belum terungkap secara jelas. Namun, tahap ini memiliki banyak perbedaan dengan wilayah lain di dunia karena faktor bentang alam India yang berbeda. Periode agama bangsa Dravida yang dibuktikan dengan budaya kota kuno sekitar 2000 sebelum Masehi. Orang Dravida belum mengenal konsep patung dewa
yaitu dewa yang diwujudkan dalam bentuk patung manusia dan makhluk lainnya. Periode Veda 1500 sampai 800 sebelum Masehi. Sebagai akibat kedatangan bangsa Arya, kitab Veda sebelum ditulis hanya dihafalkan isinya oleh para agamawan bangsa Arya secara turun-temurun. Mereka beranggapan Veda diterima langsung dari para dewa. Periode epos Brahmani 800 sampai 500 sebelum Masehi. Masa ini adalah masa proses pelembagaan Hindusme. Disebut masa Brahmani karena pemuka agama Hindu masa sebelum tersebut disebut dengan Brahmana atau pendeta, di mana mereka adalah orang pandai dan ahli serta mengerti betul akan agama, adat, aturan kerajaan, bahasa, ilmu falak, ilmu kesehatan, dan tabib. Periode filosofis 500 sampai 100 sebelum Masehi. Masa lahir dan berkembangnya aliran Buddha dan Jaina. Masa ini juga berkembang kerajaan Buddha, yaitu Asoka yang memegang hegemonik politik. Periode selanjutnya adalah periode Ignasi, invasi kaum Bakti dan masuknya bangsa Eropa. Perkembangan kerajaan-kerajaan di India sebelum masa keislaman. Yang pertama, kerajaan Maurya. Pada tahun 327 sebelum Masehi, datanglah Iskandar Zulkarnain dari Persia ke India melalui Sela Kaibair dan menguasai India di daerah Punjab. Tetapi kekuasaannya itu tidak tahan lama. Kemudian pada tahun 324 sebelum Masehi pecah pemberontakan di bawah pimpinan Chandragupta dan berhasil mengalahkan Iskandar Zulkarnain serta berhasil mengusir penduduk asing tersebut dari India. Sesudah sepeninggalnya Iskandar Zulkarnain 323 sebelum Masehi. Yang kedua, kerajaan Gupta. Chandragupta I 320 sampai 330 membangun kerajaan ini berpusat di Sungai Gangga. Berlainan dengan Asoka, Chandragupta ini beragama Hindu, tetapi agama Buddha tetap berkembang dengan suburnya. Zaman Gupta dalam sejarah India dipandang sebagai zaman yang paling gemilang atau disebut juga dengan zaman keemasan. Puncak kemegahan kerajaan Gupta dicapai pada masa pemerintahan Raja Samudragupta, anak Chandragupta. Kondisi politik pada masa kerajaan Gupta. Kondisi politik di India sejak dahulu mengalami berbagai gejolak dengan adanya beberapa kerajaan-kerajaan yang saling berperang satu sama lain pada masa awal invasi Arab. Seperti yang telah diungkapkan pada pembahasan di atas bahwa setelah meninggalnya Chandragupta II, keadaan mulai kacau sampai tampilnya Raja Hambrandana di Kauns mengembalikan kestabilan politiknya. Tetapi kemudian sepeninggalnya raja tersebut, kerajaan jatuh berkeping-keping diikuti dengan kerusuhan di antara putra mahkota demi merebutkan kekuasaannya. Kondisi ekonomi pada masa kerajaan Gupta. Secara keseluruhan, rakyat di India dapat dikatakan sudah makmur. Rakyat berada dalam kondisi sejahtera. Pertanian merupakan pekerjaan utama rakyat setempat.
Kerajaan Andhra didiami oleh bangsa Dravida. Letaknya di pantai Teluk Benggala di antara muara sungai Godavari dan Krishna. Di waktu pemerintahan Raja Asoka, kerajaan itu ditaklukkan dan diharuskan membayar upeti. Tetapi kerajaan itu kemudian hari bertambah kuat, sehingga seorang dari antara raja-rajanya dapat menduduki kerajaan Maurya. Lebih-lebih setelah mereka itu didesak oleh bangsa yang lain datang dari sebelah utara. Kerajaan Baktriya pada akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Parthi yang kemudian terus merebut daerah sungai Indus di India Barat. Di zaman ini terjadi perpindahan bangsa-bangsa Asia Tengah ke India dengan cara besar-besaran. Yang keempat, kerajaan Parthi di India Barat. Sebagai telah diuraikan tadi, sisa kerajaan Iskandar Zulkarnain masih terdapat di Persia pada waktu itu, yaitu kerajaan Baktriya. Penduduknya kebanyakan orang pengembara yang suka berpindah-pindah tempat untuk mengembalakan ternaknya. Bangsa itu selalu hendak memasuki India. Yang kelima, kerajaan Kushan di India Utara. India Utara menderita kerusakan juga disebabkan oleh masuknya bangsa Yuxi dari Tiongkok Tengah. Bangsa ini amat perkasa sehingga mereka menaklukkan daerah-daerah Turkestan sekarang dan mengusir bangsa-bangsa Sekar dari tempat diamnya di sekitar Laut Kaspia. Mereka itu mendirikan suatu kerajaan yang kuat di sebelah utara India. Pada waktu itu, kerajaan Kushan melingkupi India Utara, lembaga Langga dan Indua. Jadi belum seluruh kerajaan Asoka, ibu negara kerajaan Andhra, Pataliputra, jatuh di tangannya. Akan tetapi Kanishka berdiam di Pursupura atau Paswar yang sekarang. Di belakang hari raja itu memeluk agama Buddha. Berhubungan dengan Tiongkok diperkuatnya dengan mengirim pendeta-pendeta Buddha ke sana. Yang keenam, kerajaan Magadha. Pada masa kerajaan Magadha terdapat beberapa dinasti yang bergiliran memegang tampuk kepemimpinan di India atau Magadha. Di Magadha ada dinasti Sisunaga. Dinasti Sisunaga merupakan dinasti pertama yang memegang tampuk kepemimpinan di kerajaan Magadha. Yang kedua, dinasti Nanda. Dinasti Nanda juga pernah berkuasa atas kerajaan Magadha, tepatnya pada 413 sampai 322 sebelum Masehi. Raja-raja yang pernah berkuasa pada dinasti Nanda juga berjumlah 9 orang, seperti halnya dinasti Sisunaga. Yang ketiga, dinasti Maurya. Pada masa dinasti Maurya merupakan dinasti yang mampu membawa India pada masa kejayaannya pada 322 sebelum Masehi. Chandragupta naik tahta dari hasil kudeta yang dia pimpin dari kekuasaan dinasti Nanda.